Baby, go for me, I like the way the couple go. You like drinking, lean, you ride your Clemens, getting drunk. I like getting lit and driving fast with no smoke. You be clapping, baby, shaking ass and driving low. Baby, go for me, I like the way the couple go. Baby, go for me, my life is crazy, never stop. Baby, go for me, I like the way the couple go. Baby, go for me, my life. Nah, gue nih sekarang lagi bersama Bro Dodi sama Bro Oscar dari Juno Leather. Jadi mereka orang-orang yang ahli di bidangnya bikin mobil ini nih jadi tampilannya elegan, bro. Karena permintaan dari Kak Niki ini itu pengen bikin mobilnya tuh interiornya jadi elegan. Nah, kan yang gue tahu kan Juno Leather nih salah satu yang terbaik di bidangnya ya. Karena apa sih ada IATS. IATS itu apa sih? Asosiasinya, bro. Jadi bedanya adalah kalau yang di asosiasi itu punya sertifikasi, jadi sesuai dengan standar OEM. Karena kan kita di Indonesia lebih suka kayak ngulik dalam tanda kutip, ngakal-ngakalin ketika ngerjain sesuatu kan. Iya. Jadi kayak mau cari di penumpang dan segala macam. Nah, tapi kita merujuk kepada cara kerja OEM. Nah, mereka disertifikasi karena mengerjakan sesuai dengan standar OEM. Jadi dari safety, jarinya, pemewahannya itu memang ada SOP-nya. Nah, kalau untuk orang yang masuk dalam asosiasi IATS itu dipastikan nggak mungkin seperti itulah ya, jahitannya semua pasti sesuai. Oke. Nah, ini berarti nggak bakalan salah nih kalau gue minta tolong dari Juno Leather untuk ngebangun interiornya mobil kesayangan almarhum ayahnya Nikita Mirzani nih. Kira-kira lo ada gambaran nggak untuk bikin elegan tuh harus gimana ya? Nah, ini nih ada kontroversi nih sebenarnya. Jadi kalau dari kakaknya Nikita sendiri, yaitu Mas Edwin, itu pengennya mobilnya tuh sangar, maco. Bahkan minta tampilan army sebelumnya. Sampai gue sempet tanya, maksudnya gimana tuh, joknya loreng-loreng? Iya, kalau bisa begitu gitu kan. Waduh, gue yakin lo pernah nggak ada permintaan bikin jok loreng-loreng? Ya ada, tapi apa bisa juga tuh? ada aja yang permintaan mah yang dari angkatan mungkin kan, yang warnanya hijau army atau mau dibikin pakai kain loreng-loreng, cuma kembali lagi takutnya. Emang ada kulit loreng-loreng? Enggak, pakai fabric. Oh, fabric, tapi loreng-loreng. Jadi sampingnya kulit, tengahnya fabric loreng-loreng, tapi takutnya bosennya cepat. Tapi kemarin sih akhirnya udah diputusin, luarnya sangar, sedikit army look. Tapi untuk interior elegan. Jadi ini permintaan dua orang nih bisa masuk semua nih satu mobil. Dapat kali ya bayangannya ya. Itu bisa tuh ya. Ada ini nggak contoh-contoh atau gimana? Jadi kalau dari tema warna, kalau kita ngomong cowok pasti nggak jauh dari dark theme. Ya. Kalau gelap-gelap gitu ya, mungkin kayak coklat tua, hitam, itu kan pasti kan turunannya. Cuman untuk menghasilkan interior yang kesannya spacious, lebih baik berwarna dibandingkan hitam. Kita menyarankan sih ambil warna tapi cukup gelap, jadi maconya dapat tapi spaciousnya masih dapat. Kalau warna terang itu kan mulai spacious, lega. Iya, betul sekali. Gue kira pedas tadi ya. Spicious ya. Nah, jadi kita sebenarnya ada satu aplikasi yang kita bisa gunakan untuk melihat. Nah, ini adalah aplikasi yang kita bisa pakai, bro, untuk memilih model-modelnya. Nah, jadi di sini ada semua model-modelnya dan ini benar kata Tri. Jadi kita bisa memilih banyak sekali model-model, dan memang ini salah satu yang kita masukkan dalam katalog kita adalah model-model logo favorit yang kecenderungan memang terusnya elegan ya, lebih lama ya. Bro, ini keren banget bro aplikasinya bro. Nah, ini kita develop karena kita tahu banyak sekali orang yang kebayangnya gimana ya, kadang-kadang susah banget kebayangnya. Gue pinjam ya? Silakan bro. Gitu sih. Oke. Itu salah satu yang kita. Ini keren banget sih aplikasi ini, kita bisa pilih warna jok, model jok. Mungkin ini kelebihannya kalau menjahit jok ke member IATS. Apakah semua member IATS pasti ada seperti ini? Nah, serunya adalah ini kita merupakan aplikasi yang kita pakai ketika ada pameran GIAS atau GIAS. Nah, kalau gara-gara lagi pandemi gini kan kita tahu kebutuhan teman-teman lagi butuhnya online visual gitu ya. Ini akan segera kita launching, dan kayaknya kita akan launching bertepatan dengan project ini bro. Makanya ini spesial banget projectnya, sekaligus biar teman-teman launching aplikasi ini. Ini aplikasinya keren banget, bisa milih langsung
warna-warna jok yang kita pengen, bahkan kita bisa kombinasiin sampingnya warna apa, tengahnya warna apa, bentuk jahitannya kayak gimana nih kelihatan semua di aplikasi ini. Ini sih makanya kalau ngulitin jok jangan sembarangan gitu ya. Kalau ke tempat-tempat yang mungkin bukan member IATS, ya kita susah juga untuk memvisualisasikan apa yang kita pengen kan. Benar banget. Seperti yang bro lihat, when details matter, pas banget ya. Nah itu yang kita suka buat Sama berarti kita motonya ya. Iya, jadi ya gue rasa kita kalau mainin detail-detail dan kecenderungannya nggak norak, nah itu adalah sebenarnya salah satu kunci buat dapat OEM look, kesannya Nggak norak. Betul, itu intinya sih. Gue nggak sabar nih ngeliat hasilnya nih. Kira-kira pengerjaannya berapa lama tuh kalau buat mobil ini? Ini yang perlu gue tahu nih, karena kan gue harus ngerjain bidang-bidang lain juga nih buat mobil ini kan. Gue masih harus melakukan pengecatan, penggantian velg, ban, belum lagi pemasangan aksesoris-aksesoris lainnya nih untuk bikin mobilnya jadi maco. Nah tuh berapa lama tuh kira-kira kalau dari pihak Juno ngerjain ini? Kalau untuk pengerjaan sendiri tergantung dari bagian apa aja yang bakal dilapis sih sebenarnya. Tapi estimasi sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu? Iya. Itu memang kalau semua mobil pasti 2-3 minggu bro? Enggak. Lama juga? Enggak, karena ini kan kita bikinnya custom made. Jadi enggak yang biasa lah. Ada beberapa bagian yang perlu kita modifikasi. Oke, makanya butuh waktu 2-3 minggu. Nah, tapi kita kalau kan- untuk standarnya mobil, orang mau ada yang mau nge-retrim jok gitu. Satu paling lama sekitar 2 hari, 3 hari kalau 1-2 hari selesai? beres. Oke, karena kalau mobil-mobil lain dari pihak Juno tuh udah punya semua polanya, jadi udah nggak perlu khawatir, udah pasti perfect fit, makanya waktu pengerjaan juga bisa lebih cepat. Tukang jahitnya dan tukang pasangnya semua udah hafal. Udah hafal. Khusus karena ini mobil rare yang mungkin baru pernah akan dibikin seperti ini. Jadi Juno harus ngebuat pola baru. Betul. Makanya butuh waktu 2-3 minggu ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin pengen tahu kalau gimana sih caranya nge-retrim jok sama Juno tuh bisa langsung kontak pihak Juno ya. Ada Instagramnya Juno Leather, dicari itu pasti ketemu di Instagram. Terus lokasi Juno tuh ada beberapa ya bro ya? Ada 3 kita lokasinya. Ada 3. Ada 3. Ada di Taman Palem Cengkareng, di Serpong, sama ada di TB Simatupang. Ada di TB Simatupang dan nanti bakal ada di sini juga. Iya dong. Itu dia rencananya. Jadi kalau mau nge-retrim jok bisa ke sini juga karena pasti akan dipegang sama pihak Juno nextnya. Dan pastinya nanti kita juga bakal aplikasi dulu. Nah, Oh bakal ada aplikasinya juga. Nice. Berarti nanti bisa nyobain tuh aplikasi buat visualisasinya, bisa nyobain di sini ya. di Detailbox juga bisa. Di Detailbox bisa. Ini sih salah satu enaknya dari Juno karena meskipun lokasinya mungkin agak jauh, tadi Cengkareng, Taman Palem, terus Serpong, Cilandak mungkin dirasa juga jauh. Juno ini bisa home service. Betul. Ini yang paling gua andalin, makanya ini saking home service-nya, bos-bosnya aja datang nih ke Detailbox nih, ya kan? Nggak perlu harus datang jauh-jauh ke Cengkareng, Taman Palem atau apa, tinggal kontak pihak Juno, karena mereka udah tahu semua kebutuhan mobilnya, mereka tinggal datang langsung pick up and delivery mobil di rumah teman-teman semua gitu kan? Betul. Oke, nah untuk mobilnya Nikita Mirzani nih, dari tadi kan kita baru ngebayangin visualisasinya, tapi kan belum lihat langsung mobilnya kayak gimana. Kayaknya mungkin dari tadinya udah semangat, bisa ngedrop nih kalau ngeliat mobilnya langsung. Nah kita lihat langsung aja kali ya mobilnya biar bisa ngebayangin jadinya nanti seperti apa. Kuy. Nah kita lihat langsung nih mobilnya nih. Ya bro. Nah iya nih mobilnya nih. Modelnya udah lihat. Sangyong Muso tahun 2002. Ini sebenarnya Jarang nih mobil bro. mobil ini jarang. Biasanya tuh yang banyak tuh yang sering dikenal Sangyong Boxster. Karena kalau yang Boxster tuh tahunnya sebelum ini. Jadi dia masih 90 akhir. Nah ini udah versi faceliftnya. Jadi orang lebih nyebutnya Sangyong Muso. Beda dikit sih bedanya di depan. Kalau di bagian belakang dia sama. Tapi
yang lo mau lihat interior kan? Bro, gue nggak berani ngeliat, lo aja deh. Oh, wow. Gokil. Gokil banget. Gimana kira-kira? Banyak sih Pak ini kerjakan. Banyak PR-nya ini bro. Nah, ini kalau kita tadi ngeliat konsep awalnya ini kan pengennya kita rubah warna, dan sementara warna ininya adalah abu-abu. Jadi tentunya kita bakal lakukan perombakan besar-besaran nih ke mobilnya. Parah. Kondisi aslinya seperti ini nih ya. Gokil sih bro. Parah ya? Yoi. Ini kayaknya tiba-tiba ngedrop ya kan? Dari tadinya udah semangat banget lo bikin tadinya udah bilang organ. 2-3 minggu. Iya. Gue bilang 1-2 hari sih. Waduh. Nah, jadi mungkin gue bantu kita breakdown kali ya, Dat ya. Kalau kita mau temanya ke coklat tua, ini kan topinya ini kan kita bisa ganti hasilnya. Kita bakal campur antara paint interior supaya dapat look OEM-nya, ada juga yang kita trim. Soalnya kadang-kadang ada juga yang maksain gue mau trim dong semuanya, tapi OEM look-nya bener-bener hilang. Jadi kita harus akalin gimana caranya OEM look-nya tetap dapat, sementara nggak ngerusak kayak OEM style. Jadi waktu gue ngebayangin mobil ini, nanyanya adalah pada saat orang buka, sejak kapan Musso punya interior yang sekarang ini? Kesannya jadi OEM bawaan walaupun ini adalah modifikan. Oke. Jadi kita akan mempertahankan wood panel ini. Oh, wood panel ini akan dipertahankan, nggak akan dirubah ya? Yes, betul. Jadi nanti kita akan mainkan warna coklatnya. Terus mungkin kita akan polish lagi jadi looknya asli. Makanya kayak gue karena ini pengennya adalah emang Musso emang ada wood panelnya nih. Jadi ciri khasnya itu kita nggak usah hilangkan. Gue malah tadinya berpikiran gimana kalau misalnya wood panelnya tuh kita bikin, ini kan wood panelnya glossy nih. Yes. Nah, kita bikin wood panelnya tuh jadi matte. Nice, keren banget. Karena kan kalau di mobil-mobil sekarang yang elegan, Yes. Mercy baru gitu ya, Oke. itu wood panel ngedop, Betul. warnanya matte. Keren Itu lebih keren kan? Mantap banget. Lebih dapat elegannya ya. Iya, Tapi keren tunggu, lo bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Oh siap. Berarti gue request ini jadi matte ya. Yes, bisa. Aman. Ini terlalu terlihat old style. Iya. Kalau zaman dulu memang wood panel tuh pasti kan gloss. Yes. Tapi kalau sekarang kalau gue perhatiin wood panel tuh malah doff, Betul. matte. Bener banget. Wah ini dapat banget nih konsepnya nih sama Juno nih. Yoi. Kan tuh. Plafon gimana bro? Yes, kita ganti. Kayaknya sih kemungkinan besar kita bakalan. Ya kalau gue bilang sih. Plafon ini udah ini ya. Ini udah. gua nggak tahu sih. Yang pasti ini kotor banget. Gua nggak tahu apakah aslinya warnanya hitam apa karena saking kotornya jadi hitam nih. Kotornya aja sih. Ini saking kotornya Iya, ya. makanya kok kayak aneh banget masa hitam. Ya kita paling Kita akan pakai dark brown lah ya. Ini oke-nya. Betul, biar dapat timnya semuanya. Oke, berarti ini semua jadi satu warna, berganti warna semua full ya. Yes. Wah, ini bakal keren banget. Bro, by the way, ini gimana ya? Ini kelihatan nggak kalau seat belt ini udah robek-robek semua dan juga bukan cuma robek-robek, kaku. Jadi seat belt ini kan harusnya Udah kejemur. ini kaku seat beltnya. Jadi kalau make pun juga agak susah ya. Tuh. Nah, Tuh. jadi Nggak lemes lagi. Ini seat belt gimana nih? Jadi gini bro, ini salah satu demand yang cukup tinggi sekarang adalah Oke. seat belt replacement. Jadi kita memang punya OEM seat belt, ada warnanya. Oh bisa. Bisa Bisa diganti. juga. Oke. Tapi yang kita selalu concern terhadap safety, karena ini adalah kan faktor safety pendukung terbesar kan. Karena sekali lagi waktu kita ngobrol sertifikasi, kita adalah merujuknya kepada safety. Jadi semua member seperti Juno, mereka mampu untuk menggantiin dan menggaransi bahwa safety-nya akan tetap seperti OEM. Nah oke, barusan mobilnya udah dicek langsung sama Mas Dodi sama Mas Oscar nih. Kondisinya kayak gimana, udah dibacain langsung. Kira-kira tetap lanjut? Lanjut dulu. Tetap lanjut ya? Pantang nyerah meskipun kondisi kayak gitu ya. Tapi gimana kondisinya sendiri setelah lo lihat barusan? Parah sih. Cukup parah ya? Cukup parah apa parah banget? Sebenarnya parah banget. Nggak usah bisik-bisik bro, ya kan? Emang parah banget ya? Gue bakalan ada kasih something yang spesial bro untuk project kali ini. Oke. Jadi kita akan bikinin badge ala
OEM yang kayak tadi kita bisa ketemuin di mobil-mobil Europe. Oke. Jadi kita udah siapin satu batch. Ini batchnya. Widih. Yang itu akan ditempel langsung nanti untuk di mobil joknya. Jadi ini ada pakai leathernya aslinya nanti. Tapi ini kok biasa banget gitu ya? Ini kok polos? Polos banget ya, gitu kan? Jadi nanti akan ada namanya di sini sama kayak ini. Nama? Yes, jadi bisa ditulis nama, tapi yang spesial bukan itunya, Bu. Tapi di dalam ini ada sesuatu yang spesial di mana kalau lu tap handphone lu. Oh, ini ada chipnya? Yes. Jadi badge ini nanti akan dipasang di jok. Yes. Dan terus badge-nya ini bisa bukan di scan, di tap gitu ya, kayak e-tol gitu tuh bisa di tap. Berarti NFC, RFID itu ya, NFC. Oke. Oke. Semuanya ada di dalam, jadi baik dari bahannya, terus garansi nasionalnya, dari bahannya sendiri, dari pengerjaan nasionalnya, terus seluruh detail specs gitu ya, itu kita bisa masukin. Jadi termasuk salah satunya video kita ini kita bisa masukin ke dalam sini. Jadi ketika Kaniki mau lihat prosesnya gimana sih dari awal kita itu, ada historisnya semua. Wah, ini keren banget. Ini inovasi banget. Ini emang semua jok yang di Juno akan seperti ini. Berbarengan dengan aplikasi. Jadi nanti ini akan di launching pas ini adalah project pertamanya. Makanya ini spesial banget, crown jewel dari para project ini. Pilot projectnya ya. Jadi ini spesial banget sih buat Kanikita Mirzani. Harus tahu bahwa kita yang ngerjain juga sama banget mengapresiasi mobil ini dengan segala nilai historisnya, dan kita benar-benar pengen bikin mobil ini jadi masterpiece banget. Kita ngerjainnya ini nggak setengah-setengah. Bahkan untuk launching chip yang ada di jok ini pun dilakukannya berbarengan dengan mobil milik almarhum ayahnya Kaniki ini. One eternity later. Nah, akhirnya selesai juga pemasangan interior dari Juno. Ini udah malam banget, jam 12-an. Baru selesai, tadi yang masang sampai ada 6 orang.
Ini hasilnya rapi banget, keren banget, gokil banget. Gue baru pernah ngeliat hasil kerjanya Juno secara langsung, secara dekat di mobil ini. Dan menurut gue sih ini masterpiece banget yang dibuat sama Juno. Karena semua bagian ini dikerjain. Dari plafonnya, dashboardnya, juga ya jok sama door trim lah ya pasti. Bahkan yang paling kerennya lagi, permintaan gue dibikin ini. Karena gue minta untuk wood panel ini dari sebelumnya warnanya gloss, gue minta dirubah jadi doff. Dan mereka bisa. Ini keren banget sih. Sampai seat beltnya pun juga diganti sama mereka. Ini kita lihat ya. Nah ini keren banget nih. Ini dari sebelumnya warnanya gloss bisa dibikin jadi doff. Terus juga dashboardnya ini rapih banget. Ini di retrim semua, full leather. Stitchingnya nih bikin mobilnya jadi bener-bener kesan mewah. Setirnya semua juga udah bagus lagi. Dan joknya sih ini bagus banget. Ini nggak ada sama sekali ya jahitan-jahitan yang melewat-melewat atau gimana. Terus paduan dari perforated di bagian tengah ini benar-benar bikin joknya jadi kelihatan mewah. Ini modelnya semua pilihan modelnya keren banget. Dan ini nih yang dimaksud sama Bro Dodi dan Bro Oscar. Ini badge yang mereka pasang. Mobil ini jadi perdana dari launching badge yang digunakan oleh semua member IATS. Nah, ini plafonnya nih, keren banget nih. Plafonnya baru, full sweat. Ini bener-bener bikin kesan mewah banget ya. Plafon semua, sun visor, pilar-pilar semua full sweat. Nanti ada beberapa bagian yang belum dikerjain di mobil ini. Seperti contohnya bagian bawah dashboard belum bisa dipasang karena kita mau bikin konsepnya nih tetap OEM look. Jadi kalau untuk bagian-bagian kayak bagian dashboard, panel-panel, trim-trim itu semua kita akan ngerubah warnanya tanpa harus kita lapis dengan kulit. Jadi di video berikutnya gue akan panggil orang yang emang spesialis untuk ngerubah warna interior. Plus juga besok nih kita akan kedatangan pihak dari sound system untuk instalasi full sound system di mobil ini. Jadi buat progres-progres berikutnya nonton lagi di video berikutnya ya. Karena video-video berikutnya kita akan cepet banget kita tayanginnya. Karena progres berikutnya setelah ini udah nggak makan waktu lama lagi sih. Nah, gue juga mau ngucapin terima kasih banget buat semua pihak yang udah terlibat untuk ngebantu gue dalam nuntasin pekerjaan mobil ini. Gue tahu capek banget pasti ngerjain mobil ini setiap hari sampai malam. Ini pun juga udah malam banget saat gue bikin video ini. Sorry banget kalau muka gue juga kelihatan ngantuk banget karena gue begadang berhari-hari cuma buat nuntasin mobil ini karena ini udah masuk ke proses-proses yang udah hampir selesai. So, buat yang penasaran hasilnya nanti akan jadi seperti apa, tonton terus video berikutnya karena kita akan tayangin terus segala prosesnya sampai dengan selesai dan kita akan tampilin semuanya nanti di ending videonya. Oke, thank you semua. Where we go